Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Putri Priandini, Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan tugas metodologi pendidikan tentang critical appraisal. Nah, judul artikel AKM saya ada dua. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan mutu rekam medis pasien rawat inap di RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Kemudian yang kedua, evaluasi mutu rekam medis di Rumah Sakit PKU 1 Muhammadiyah Yogyakarta dengan studi kasus pada pasien sektio kaisaria. Yang akan dibahas yang pertama yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan mutu rekam medis pasien rawat inap di RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Ini merupakan pendahuluan pada penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan mutu rekam medis. Ada 4 komponen atau 4 bagian yang akan dijabarkan, yaitu ada CCQH. Di sini untuk C yang pertama yaitu konteks. Nah, dalam konteks ini, dalam artikel ini, yang melatar belakangi penelitian ini adalah mutu pelayanan yang berkaitan dengan rekam medis. Di dalam mutu pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan rekam medis meliputi beberapa aspek, yaitu aspek administratif, dokumentasi, riset, edukasi, keuangan, dan aspek hukum. Kemudian untuk C yang kedua, yaitu complication. Nah, dalam bagian ini, pada artikel ini sudah disampaikan dengan jelas untuk mengetahui bahwa rekam medis harus dikelola dan diorganisasi dengan baik agar bisa berfungsi sebagai sumber informasi yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, sekaligus dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan rumah sakit. Kemudian, question. Pertanyaan penelitian artikel ini yaitu, faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan mutu rekam medis pasien rawat inap? Kemudian, hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara faktor masukan, proses, dan keluaran yang berhubungan dengan mutu rekam medis pasien. Desain dan metode penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel. Penelitian ini, informan penelitiannya adalah Kepala Instansi Rekam Medis, Ketua Staf Rekam Medis, Kepala Ruangan IRNA, dokter spesialis, dan perawat ruang rawat inap. Seluruhnya sebanyak 5 orang informan. Untuk teknik samplingnya, sampel ditentukan secara purposive sampling yang disesuaikan dengan tujuan. Komponen pelayanan kesehatan, salah satu komponen pelayanan kesehatan untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah tersedianya data atau informasi dari rekam medis. Kemudian yang keempat ada aspek mutu. Mutu pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan rekam medis meliputi beberapa aspek, yaitu aspek administrasi, dokumentasi, riset, edukasi, keuangan, dan aspek hukum. Kemudian yang terakhir adalah metode statistik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode gabungan atau mixed method. Analisis pada penelitian ini ditentukan dengan pendekatan sistem manajemen pelayanan kesehatan, yaitu input, proses, dan output. Data result. Faktor-faktor yang berhubungan dengan mutu rekam medis pasien dirawat inap RSUD Dr. Muwardi Surakarta terdiri dari faktor masukan, proses, dan keluaran. Nah, dari faktor masukan, terdapat masukan sumber daya rekam medis. Nah, kemudian terdapat beberapa faktor lagi yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor ketenagaan. Nah, di sini
yang mempengaruhi faktor ketenagaan yaitu dari pengetahuan, motivasi, kesadaran, dan kedisiplinan pengisian rekam medis, yaitu oleh dokter dan perawat. Kemudian dari segi faktor dana, ketersediaan dana operasional untuk pelaksanaan peningkatan mutu dan perencanaan rekam medis. Kemudian dari faktor material, ini ketersediaan alat tulis dan form untuk pelaksanaan pengisian rekam medis. Nah, ini masih kurang. Kemudian dari faktor mesin, ketersediaan sistem informasi manajemen rumah sakit untuk mengubah data menjadi informasi. Nah, kemudian ada faktor metode. Nah, di sini ketersediaan metode yang digunakan untuk pelaksanaan rekam medis. Kemudian faktor sosialisasi. Nah, di sini evaluasi dan sosialisasi cara pengisian rekam medis kepada pengisi secara berkala. Jadi memang terkadang dari dokter atau mungkin perawat jarang ada yang melengkapi dari data rekam medis tersebut. Sesuai pengalaman pribadi ketika saya dulu magang di rumah sakit, memang rata-rata kendalanya masalah kurang lengkap dan kurang tepat ketika mengisikan berkas rekam medis. Nah, kemudian faktor waktu ini ketepatan pengembalian rekam medis. Nah, di sini terkadang juga masih banyak dokter yang tidak mengembalikannya secara langsung, atau bisa jadi perawat yang masih meletakkan di ruang perawat. Kemudian faktor informasi, adanya kebijakan direktur atau manajemen, SOP, dan undang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu proses, di mana dalam proses ini yaitu proses rekam medis ada 2 tahap. Yang pertama, rekam medis pada saat pelayanan medis. Yang kedua, rekam medis pada saat penanganan berkas meliputi pengolahan, penyimpanan, peminjaman, dan pengembalian berkas rekam medis. Kemudian ada proses keluaran, di mana faktor keluaran yaitu mutu rekam medis yang dinilai dari kelengkapan, keakuratan, pemenuhan aspek hukum, dan tepat waktu pengembalian. Mutu rekam medis pasien rawat inap, RSUD Dr. Muwardi, berdasarkan hasil analisis dokumen dengan menggunakan checklist sebesar 93,05% kategori baik. Nah, ini conclusionnya dari faktor-faktor yang berhubungan dengan mutu rekam medis pasien rawat inap di RSUD Dr. Muwardi Surakarta terdiri dari faktor masukan, proses, dan keluaran. Faktor masukan meliputi faktor ketenagaan, faktor dana, faktor material, faktor mesin, faktor metode, faktor sosialisasi, faktor waktu, dan faktor informasi. Untuk faktor proses meliputi pelaksanaan rekam medis yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu rekam medis pada saat pelayanan medis dan rekam medis pada saat penanganan berkas meliputi pengolahan, penyimpanan, peminjaman, dan pengembalian berkas rekam medis. Kemudian yang ketiga, faktor keluaran meliputi kelengkapan isian, keakuratan, tepat waktu pengembalian, dan pemenuhan aspek persyaratan hukum. Kemudian untuk artikel yang kedua yaitu evaluasi mutu rekam medis di Rumah Sakit PKU 1 Muhammadiyah Yogyakarta dengan studi kasus pada pasien skezo-kaisaria. Di sini pendahuluan pada penelitian ini yaitu konteksnya dalam artikel ini yang melatar belakangi penelitian ini adalah baik buruknya pelayanan yang diberikan tercermin dari cetakan yang ditulis atau data yang tercantum dalam rekam medis, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap proses penyelenggaraan dan pengolahan rekam medis untuk menilai mutu rekam medis. Kemudian conclusionnya, pada artikel ini sudah disampaikan dengan jelas untuk mengetahui tanggung jawab dari unit rekam medis dan staf medis yang bersangkutan adalah meliputi pengelolaan isi rekam medis, termasuk di dalamnya adalah kelengkapan isi, kebijakan penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan, kepemilikan,
pemanfaatan, dan pengorganisasian. Kemudian pertanyaan penelitian artikel ini yaitu bagaimana evaluasi mutu rekam medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta? Dengan hipotesisnya dikarenakan pada artikel ini penelitiannya menggunakan metode kualitatif, jadi pada penelitian ini tidak menggunakan hipotesis melainkan menggunakan pertanyaan penelitian. Kemudian desain dan metode penelitian pada artikel yang kedua yaitu yang pertama subjek dan objek. Pada artikel ini subjek penelitian ini memakai 3 informan yaitu dokter, manajer pengendalian mutu, dan supervisor pengelolaan data di unit rekam medis. Dengan objek alur rekam medis, penyelenggaraan rekam medis, kelengkapan isi, serta pengelolaan rekam medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian teknik pengumpulan data. Dalam artikel ini data diambil dengan cara observasi, cek dokumen rekam medis, wawancara mendalam kepada subjek penelitian. Kemudian tanggung jawab rekam medis. Unit rekam medis merupakan salah satu unit yang vital dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanggung jawab dari unit rekam medis dan staf medis bersangkutan adalah meliputi pengelolaan isi rekam medis. Pengolahan isi rekam medis. Kemudian kualitas rekam medis. Bahwa kualitas rekam medis tergantung dari sistem kerja pencatatan rekam medis. Selain itu, didukung dengan pengawasan dari pihak manajemen untuk memantau kualitas rekam medis secara berkesinambungan, serta memberikan pelatihan yang berhubungan dengan pencatatan rekam medis untuk menghasilkan rekam medis yang berkualitas. Kemudian metode statistik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Kemudian untuk data resultnya ada alur rekam medis. Nah, di sini penyelenggaraan rekam medis masih menggunakan sistem manual atau paper-based system. Kemudian yang kedua, kendala pengisian rekam medis. Ada beberapa kendala yang ditemui dalam pengisian rekam medis antara lain. Yang pertama, keterbatasan waktu pengisian rekam medis. Kemudian yang kedua, kompleksitas formulir rekam medis. Nah, yang ketiga yaitu fasilitas rekam medis. Di sini dukungan organisasi dalam penyediaan fasilitas di unit rekam medis sudah baik. Seperti contohnya komputer, lemari penyimpanan, arsip, dan fasilitas penyimpanan berkas rekam medis. Hanya saja kendala pada fasilitas penunjang di ruangan kerja pengelolaan data rekam medis, seperti masih pakainya kipas angin di ruangan pengelolaan data di unit rekam medis. Kemudian kendala penyimpanan. Yang menjadi kendala dalam penyimpanan berkas rekam medis adalah ketebalan dari rekam medis. Sudah ada upaya dari pihak manajemen dengan ada pertemuan rutin mingguan yang membahas permasalahan yang ada di masing-masing unit. Bila bisa segera diselesaikan, akan diselesaikan. Kemudian conclusion. Nah, di sini ada 3 juga, yaitu yang pertama alur pelayanan rekam medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta masih menggunakan sistem manual atau konvensional. Kemudian yang kedua, kegiatan pengisian rekam medis oleh dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai standar Permenkes RI nomor 269/3/2008 tentang rekam medis, kelengkapan pengisian rekam medis oleh dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta lebih dari 75% dari keseluruhan kelengkapan pengisian berkas rekam medis. Kemudian yang ketiga, penyimpanan berkas rekam medis sudah tersentralisasi untuk menghindari terjadinya duplikasi rekam medis bagi masing-masing pasien. Pemusnahan rekam medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jakarta sudah dilaksanakan setiap 5 tahun dan juga adanya SOP yang dijadikan
acuan untuk kegiatan pemusnahan berkas rekam medis. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.